It's all covered in today's China Truths. Ekonomi China sedang anjlok bebas. Di Guangdong dan Shenzhen, wilayah yang dulunya gemerlap dengan peluang, jalan-jalan kini menceritakan kisah yang mengejutkan. Para pekerja tanpa pekerjaan, tanpa uang, tidur di stasiun bus dan di bawah jembatan. Pemandangan yang tak terbayangkan di provinsi yang pernah menjadi provinsi terkaya di China. Para pemilik bisnis yang dulunya menjalankan pabrik dan toko yang berkembang pesat sekarang bangkrut, terpaksa menjadi tunawisma di jalanan. Lulusan baru dan pekerja migran membanjiri Guangdong, putus asa mencari pekerjaan, tetapi tidak menemukan apapun, tidak ada pekerjaan, tidak ada harapan. Sebaliknya, mereka bergabung dengan pasukan pengangguran yang terus bertambah, mengembara di kota tanpa tujuan. Mimpi itu telah hilang, digantikan oleh mimpi buruk keputusasaan. Ini adalah distrik bisnis utama Shenzhen. Dulunya tempat di mana menyewa toko hampir tidak mungkin, kini tingkat kekosongan toko melonjak. Jalanan yang dulunya dipadati kehidupan kini dipenuhi toko-toko yang tutup. Dari 20 toko di sini, lebih dari separuhnya tutup. Ya Tuhan, apakah sesulit ini bagi bisnis fisik untuk bertahan? Di Shanghai Excellence Times Square, saya berjalan berputar-putar. Hanya sepertiga toko yang disewa, sisanya kosong, beberapa bahkan tutup sebelum dibuka. Ini dulunya real estate utama, tepat di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah. Tapi sekarang, bahkan Luck & Coffee hanya memiliki satu pelanggan yang kesepian. Restoran yang dulu berkembang sekarang sepi. Bahkan di jantung Shenzhen, di sebelah Mixi World, bisnis-bisnis runtuh satu persatu. Beberapa mal memohon kepada penyewa untuk pindah hanya dengan membayar biaya properti. Namun, semua orang telah pergi. Guangzhou juga tidak berbeda. Jalanan yang dulunya macet dengan lalu lintas sekarang kosong. Jalanan hening. Toko-toko tidak memiliki pelanggan. Mal hanya ramai di akhir pekan. Guangdong dengan 10% populasi China terasa seperti tanah hantu. Penduduk setempat mengatakan bahkan makan makanan sederhana pun semakin sulit. Biaya perumahan tetap tinggi sementara pelanggan menghilang. Di bawah tekanan yang menghancurkan ini, bertahan hidup terasa mustahil. Guangdong, yang dulunya lokomotif ekonomi China, kini tenggelam. Ekspor menurun, permintaan domestik runtuh. Di Dongguan, pabrik dunia, orang-orang mengatakan 80% bisnis telah tutup. Kawasan industri ditumbuhi gulma. Guangzhou dan Shenzhen, yang dulunya kebanggaan tingkat pertama, kini menjadi bayang-bayang dari diri mereka yang dulu. Pasar memburuk dari bulan ke bulan. Properti yang dulunya dijual seharga 800.000 yuan per meter persegi, sekarang kosong. Para pemilik bisnis telah pergi, pulang ke rumah untuk mengurus cucu. Di Luhudongmen, seluruh jalan restoran takeaway telah tutup. 20 toko berturut-turut telah hilang. Tanpa orang luar, pemilik properti kelaparan, pekerjaan lenyap, dan uang mengering. Bahkan apartemen pun tidak bisa menemukan penyewa. Lokasi utama di sebelah rumah sakit, direnovasi dengan indah, dihargai hanya 800 yuan, namun tidak ada yang menyewa. Tingkat kekosongan melonjak. Sebagai pemilik properti dengan 50.000 unit di Guangzhou, saya merasakannya secara langsung. Bahkan dengan iklan video dan promosi, kamar tetap kosong. Jika seburuk ini bagi saya, bayangkan orang lain. Keajaiban ekonomi China sedang hancur. Tepat di jalanan Guangdong, perumahan seharusnya menjadi industri yang paling stabil. Namun, bahkan perumahan pun runtuh. Jadi, bagaimana dengan yang lain? Lebih buruk lagi. Di Jiang dan Guangdong, pasar tenggelam dalam utang. Barang menumpuk, harga anjlok, arus kas terputus, dan satu persatu, bisnis bangkrut. Jika siklus ini terus berlanjut, kita akan berakhir menghancurkan diri kita sendiri. Pasar kerja di Guangzhou sangat menyayat hati. Teman saya telah mencari pekerjaan selama sebulan. Tidak ada apapun. Dia lulus dari Guangzhou Business College, tetapi bahkan magang pun jarang. Pabrik, besar atau kecil, tutup dalam semalam. Tianhong Technology di Dongguan menghilang tanpa peringatan. Di Foshan, kami, pembuat jendela dan pintu, menghilang dalam satu malam. Menjalankan pabrik sekarang seperti berjalan di tepi tebing. Di mana kejayaan lama Shenzhen? Tempat hiburan telah berubah menjadi kios barbeku, klub musik terbengkalai, supermarket Hea hilang, jalan pejalan kaki berubah menjadi tempat parkir. Dulunya kota ini dipadati kehidupan, tidak mungkin menyewa toko. Sekarang kosong. Datanglah ke Shenzhen dan Anda akan kehilangan harapan. Kemakmuran masa lalu telah hilang selamanya. Di Hojiaqiling Amusement Park, kerumunan dulunya memenuhi arena seluncur es dan jalan-jalan pejalan kaki, pabrik sepatu, pabrik mainan, pabrik elektronik, pekerja di mana-mana.
Hari ini, toko-toko tutup, gulma tumbuh, keheningan, kenangan masa muda kita berubah menjadi reruntuhan. Perusahaan besar memecat staf, perusahaan kecil berjuang untuk bertahan hidup. 9 dari 10 pemilik bisnis tenggelam dalam utang. Bahkan lembaga publik tidak dapat membayar gaji tepat waktu. Beberapa orang belum dibayar selama setengah tahun. Menara kantor Gradea setengah kosong. Di Starbucks dan McDonald's, orang-orang duduk dengan laptop sepanjang hari berpura-pura bekerja karena pekerjaan nyata tidak ada. Dan orang-orang biasa, banyak yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 500 yuan, konsumsi telah mati. Di Guangzhou, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Pukul 6 pagi, pria dan wanita berusia 50-an berkumpul di sudut, menunggu untuk dipekerjakan sebagai buruh harian. Pada usia di mana mereka seharusnya menikmati masa pensiun, mereka berjuang mati-matian untuk pekerjaan yang hanya membayar beberapa puluh yuan. Suara bersaing, beberapa terpilih, tetapi sebagian besar ditinggalkan. Wajah-wajah berat dengan kekecewaan. Itu menghancurkan hati saya. Ekonomi malam Dongguan mati. 10 tahun yang lalu, lampu neon menerangi langit. Pabrik-pabrik berkembang pesat. Para bos menghabiskan uang. Para pekerja makan malam bersama. Uang mengalir di mana-mana. Sekarang mal furnitur setengah kosong. Kios pakaian tidak bernyawa. Penjual makanan ringan menjual pancake murah untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena pabrik-pabrik telah tiada, pesanan-pesanan telah tiada, orang-orang telah tiada. Bisnis di bulan Agustus sangat dahsyat. Pendapatan tahun ini sudah turun 60% dari tahun lalu. Tapi di bulan Agustus, turun lagi setengahnya, hanya 20% dari waktu puncak. Baik itu retail, grosir, atau siaran langsung, semuanya telah runtuh. Pesanan berhenti, uang lenyap. Guangdong, lokomotif ekonomi China, sedang mogok di depan mata kita. Ini adalah kota tingkat pertama, tetapi di kota-kota tingkat ketiga dan keempat, selain pekerja pemerintah yang masih bisa makan, sebagian besar orang hampir tidak memiliki apa-apa lagi. Shenzhen, yang dulunya pusat ekspor utama China dan ibu kota teknologi tinggi, telah melihat semua indikator ekonominya terhenti sejak awal tahun 2025. Di internet, banyak yang sekarang mengatakan ekonomi Shenzhen telah runtuh. Blogger Shenzhen Bay Ferry mengungkapkan bahwa di sebuah sekolah menengah Louhu, para guru hanya menerima sepertiga dari gaji bulan Mei mereka. Ini bukan hanya sekolah negeri, bahkan raksasa teknologi Shenzhen yang dulunya booming tidak bisa membayar upah. Seorang blogger lain memposting bahwa di Nanchang, banyak perusahaan teknologi tinggi, termasuk perusahaan yang terdaftar, sudah berhenti membayar staf. Jika teknologi tinggi dalam krisis, bagaimana perusahaan biasa bisa bertahan? Seorang blogger menyimpulkannya, Shenzhen kehilangan modal asing, perusahaan-perusahaan Taiwan melarikan diri, pabrik-pabrik tutup, mal-mal tutup, pekerja kantor menganggur, dan bahkan orang-orang tidur di jalanan. Kerumunan telah menghilang, jalanan hening, jumlah penumpang kereta bawah tanah telah anjlok. Menara CBD adalah cangkang kosong, dan bahkan Starbucks dan McDonald's di Futian telah tutup, keluar dari China. Guangzhou tidak lebih baik. Pengemudi pengantar makanan menunggu sepanjang hari tanpa pesanan. Taksi berjalan kosong. Hotel-hotel penuh sesak, tetapi dengan pencari kerja yang putus asa yang tinggal di dalamnya. Menara kantor di Tanhei, Huangpu, dan Uxiu sebagian besar kosong. Pekerja keraputi di Zhejiang New Town bahkan tidak mampu membeli nasi kaki babi. Jangan tertipu oleh cakrawala yang bersinar. Banyak dari menara-menara itu kosong atau dibagi-bagi di antara perusahaan-perusahaan kecil. Jalanan terasa sepi. Apartemen tidak tersewa dan satu-satunya pemandangan yang sibuk adalah kurir yang berlomba-lomba mengantar kiriman dengan bayaran yang menyedihkan. Dengan gaji 4.000 yuan setelah sewa dan utilitas, hampir tidak ada yang tersisa. Di distrik Haizhou, mal-mal yang dulunya berkembang pesat adalah kota hantu. Seluruh lantai 3, 4, dan 5 tertutup rapat. Ini bukan hanya lalu lintas yang berkurang. Ini hampir total kekosongan. Tidak seperti kebanyakan mal di mana hanya beberapa toko yang tutup. Di sini 3 lantai penuh berdiri kosong. Sementara itu, di Shenzhen, para pemilik toko mengalami nasib yang sama. Lihatlah toko seluas 19 meter persegi ini dengan tempat duduk di luar. Dibeli 5 tahun yang lalu seharga 4 juta yuan. Sekarang disewa hanya seharga 6.500 per bulan. Pemiliknya mengatakan kepada saya dia ingin menjualnya seharga 1,5 juta. Pikirkan tentang itu. Sebuah toko di pintu masuk jalan pejalan kaki di seberang McDonald's di samping terminal bus dan masih tidak bisa terjual.
Para blogger yang mengunjungi jalan pejalan kaki Sangxiajiu di Guangzhou menggambarkan penurunan yang mengejutkan. Dulunya ramai, sekarang penuh dengan toko-toko yang tutup. Sebuah jalan yang kehilangan kejayaannya. Playboy dan merek besar lainnya telah tiada, digantikan oleh penjualan likuidasi. Orang-orang sangat sedikit, sehingga Anda bisa berjalan di tengah jalan tanpa takut akan mobil. Restoran, toko pakaian, bisnis kecil, semuanya menghilang. Melihat sekeliling, itu menyayat hati. Lebih dari 60% toko tutup, mungkin lebih mendekati 80%. Toko demi toko ditutup, papan reklame hilang, iklan dirobek, meninggalkan jalan pejalan kaki yang kosong yang dulunya dipenuhi kehidupan. Siapa yang bisa membayangkan kehancuran seperti itu hanya dalam beberapa tahun? Pada puncaknya, taksi, mobil pribadi, dan bus memenuhi setiap jengkal. Hari ini, Anda bisa parkir di tengah jalan untuk membongkar muatan, sesuatu yang dulunya tak terbayangkan. Sudut ini dulunya tidak hanya emas tetapi juga berlian. Sekarang pintu-pintu terkunci rapat, bisnis musnah. Para analis memperingatkan jika Guangdong, provinsi ekonomi nomor 1, telah runtuh sejauh ini, krisis ekonomi China parah. Bangsa ini bisa mundur 30 tahun, dan bagi orang biasa, hidup hanya akan semakin sulit.